Shalom, selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan kami di Solution Talk Show pada segmen Pendeta Juga Manusia. Pagi hari ini saya ditemani oleh dua narasumber, dua pendeta dengan latar belakang yang berbeda. Karena pada pagi hari ini tema kita adalah pendeta dan bisnis. Saya sapa dulu. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Shalom. Saya persilahkan untuk memperkenalkan, dimulai dengan Pastor Erik. Shalom, jumpa lagi bersama saya dengan Erik. Apa kabar nih Bapak Ibu semua yang ada di rumah, ada di manapun berada. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian pada saat ini. Terima kasih. Ibu Ayu. Ya, selamat berjumpa saudara. Nama saya Lucia Yoka Mahadewi. Saya mengucap syukur di pagi ini bisa berada di sini untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pendeta dan bisnis. Ya, saya bekerja sebagai dosen di STTI Bali. Saat ini bersama-sama dengan para hamba Tuhan di Gereja CKI BPCC. Ya. Oke. Seperti tadi saya utarakan bahwa tema kita adalah pendeta dan bisnis. Pada 30 menit ke depan kita akan membahas, kita akan mencari solusinya berdasarkan firman Tuhan. Apa dan bagaimana firman Tuhan berbicara tentang pendeta yang berbisnis. Oke. Seseorang pendeta yang merasakan itu panggilan Tuhan dari awal, itu sudah diperkenalkan bahwa pendeta yang berbisnis itu adalah tabu. Pertanyaan saya, apakah itu masih berlaku di zaman sekarang? Mungkin Pastor Ayu bisa menjelaskan? Kalau seperti itu jawabannya tergantung organisasi gerejanya. Ada organisasi gereja yang memang tidak membolehkan, tapi ada juga yang membolehkan, tergantung pada bagaimana peraturan di sinode tersebut. Jadi nggak ada masalah sih kalau seperti saya sendiri pribadi hamba Tuhan ya, pendeta, buat saya tidak ada masalah berbisnis. Tapi kalau tergantung sinode, Bu, bagaimana dengan pendeta yang di pelosok-pelosok? Seberapa tahu ketua sinode dengan kehidupannya? Kalau misalnya sinode itu memberi peraturan tidak boleh berbisnis. Yang saya tahu adalah begini, ketika saya sekolah Alkitab, kita juga diberitahu bahwa kalau kita merintis satu gereja itu, biasanya kita memulai dengan apa yang ada di lingkungan kita. Misalnya kalau jemaat masih sedikit, kita akan bekerja untuk penghidupan kita. Nanti setelah bertambah hari, jemaat sudah dapat menopang kehidupan hamba Tuhan itu, dan pekerjaan Tuhan semakin semakin membutuhkan perhatian daripada pendeta tersebut, otomatis dia akan mengerti dengan sendirinya bahwa dia lebih akan fokus kepada pekerjaan di gereja daripada dengan bisnis misalnya. Kalau kemudian istrinya misalnya yang meneruskan, ya tidak ada masalah sih. Jadi di desa-desa biasanya mereka bercocok tanam untuk menopang kehidupannya. Lalu yang terakhir itu, bahkan sekarang ini di sekolah Alkitab itu ada mata kuliah entrepreneurship. Jadi mahasiswa itu diajar untuk memiliki keterampilan, sehingga ketika mereka melakukan perintisan, mereka dapat menggunakan keterampilan itu untuk hidup mereka. Jadi tidak terlalu bergantung kepada bagaimana jemaat menghidupinya. Tapi kalau jemaat sudah mampu, nah gembalanya itu biasanya akan berhenti dengan sendirinya, lebih fokus kepada pekerjaan di gereja gitu. Berarti kalau mau dibilang pekerjaan bisnis yang dilakukan dengan mata pelajaran, padahal mata pelajaran itu ada sekarang, itu digunakan sementara. Ya sementara biasanya, tapi kalau sekarang itu kita lebih melihat lebih meluas. Artinya begini, bisa sebagai sarana untuk penginjilan, seperti itu. Karena kan sudah tidak sepenuh dulu lah. Kalau dulu kan bahkan untuk ngelesi aja nggak bisa. Ya itu pengalaman saya yang saya tahu ketika saya sekolah Alkitab, ada salah satu dosen yang anaknya sakit. Lalu dia karena biaya yang cukup besar, sementara persembahan kasih untuk dia di gereja kurang,
dia harus ngambil les-lesan gitu karena dia memang pintar di matematika ya. Tapi kemudian pihak gereja marah, nggak boleh seperti itu. Nah, akhirnya gimana? Padahal ini kebutuhan biaya anak sekolah ini, anak yang harus cuci darah itu kan cukup tinggi. Ya. Nah, akhirnya dia bilang, katakan saya akan berhenti, tapi apakah gereja dapat menanggung itu semua? Ya, makanya kan saya tadi bilang berarti dilema banget bagi seorang hamba Tuhan. Kalau kehidupan secara ekonominya itu berkurang, sementara peraturan sinodenya itu tidak memperbolehkan bekerja sekuler. Nah, itu kan maksudnya apa tidak berpengaruh, Bu, dengan pelayanannya? Ya, jujur aja sih kalau dibilang agak berpengaruh ya, tapi kembali lagi kepada ajaran yang diterima sejak awal. Harus menerima itu ya. Harus Berarti harus menerima peraturan sinode. Ya, biasanya seperti itu. Dan dalam pengalaman sih, pengalaman dalam pelayanan itu ya, ketika kita memang fokus ke arah itu, Tuhan itu selalu ada jalan. Ya. Oke. Berarti tahan dulu. Sekarang saya mau beralih ke Pastor Erik. Yeah. Dengan latar belakang berbisnis Pastor dari dulunya kan. Nah, sekarang pertanyaan saya, kriteria apa yang harus dipunyai seorang hamba Tuhan yang mau juga berterjun dalam dunia bisnis? Iya, terima kasih. Jadi kalau saya melihat kembali ke komitmen awal dari seorang hamba Tuhan tersebut, apalagi kalau menyandang status pendeta, ya memang kita bisa lihat ada dua sisi, dari segi pendetanya itu sendiri atau dari orang yang menilai siapa pendeta itu. Jadi maksud saya begini, kalau orang mungkin menilai ya pendeta itu kok begini begitu pelayanan, tapi di luar pelayanan mereka begitu sibuk, pendeta ini mencari bisnis di luar itu. Mungkin orang melihat dari segi negatifnya lebih banyak dibanding positifnya. Tetapi kalau dari segi pendeta, dia yang tahu karena dia punya suatu komitmen bukan dengan manusia tetapi dengan Tuhan sendiri. Sejauh mana dia punya motivasi untuk dia boleh menyandang gelar pendeta itu, apakah lebih dominan ke dunia bisnisnya atau ke pelayanannya sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi kalau saya kembali kepada sisi pendeta itu sendiri, saya rasa dia memang harus introspeksi. Lebih dominan mana hatinya, kepada dunia sekuler, bisnisnya, atau kepada motivasinya untuk melayani Tuhan. Ya, itu awal. Ya. Awalnya mungkin kita terjun ke dunia bisnis karena sebelum berbisnis kita sudah menjadi pendeta. Otomatis kita mempunyai komit yang lebih untuk melayani Tuhan. Boleh dibilang bisnis ini sampingan. Yeah. Tetapi perjalanan bisnis ini kan menguras emosi juga, Pak. Yeah. Kalau kita berbisnis itu terjun di dunia dagang, oke, kita istilahnya itu tidak menjemput bola. Bola itu datang. Yeah. Tetapi kalau kita harus tender, harus ikut persaingan bisnis, nah itu kan tidak bisa ya sudah dapat ya, enggak dapat ya. Bagaimana seorang pendeta mengolah perasaannya, hatinya, komitnya sama Tuhan untuk tetap mempertahankan bahwa Tuhan nomor satu. Ya, memang ini dunia nyata ya. Kita manusia memang tidak terlepas yang namanya ekonomi, ya. Karena saya rasa di pelayanan pun butuh yang namanya keuangan finansial, ya. Nah sekarang memang Tuhan di satu sisi juga ingin menguji seorang pendeta, saya rasa. Menguji dalam pengertian begini. Sejauh mana ini hambaku ini memprioritaskan yang namanya pekerjaan Tuhan, kerajaan surga atau kerajaan dunia bisnisnya. Nah, di satu sisi memang tidak terlepas lah. Saya pribadi pernah mengalami. Di satu sisi saya dapat tugas pelayanan, tapi di satu sisi pun saya punya tanggung jawab. Punya beberapa karyawan, harus memimpin suatu perusahaan, dan itu tidak mudah. Segi waktu, seperti tadi Ibu Nani bilang, perasaan, emosional, bahkan mungkin bisa membuat kita stres mungkin, akhirnya tadinya kita fokus ke pelayanan, akhirnya pelayanan di nomor 2 atau bahkan mungkin nomor 3. Nah itu yang namanya kita memang harus kembali ke motivasi kita mula-mula. Dan itu harus terus kita harus punya kompas kita, ya.
Karena kalau tidak, memang itu bisa melenceng jauh. Iya, kita bisa terkejut Pak dengan adanya misalnya pendeta terlibat kasus suap. Nah, terus bagaimana itu mengatasi, seberapa bahayakah kalau pendeta itu terjun ke dunia bisnis? Mungkin Bu Ayu dulu bisa menjawab. Seperti tadi kita kembali ke motivasi awal orang itu, misalnya dia udah pelayanan duluan baru kemudian berbisnis ya. Kembali ke motivasi dia. Berbeda dengan orang itu sudah bisnis dari awalnya, lalu kemudian hari dia tuh jadi pendeta gitu ya. Kalau gini, istilah hamba Tuhan sama pendeta ini harus jelas. Kalau hamba Tuhan menurut saya itu semua orang percaya itu hamba Tuhan. Kalau pendeta itu yang diberikan oleh dia, berarti dia fokus di gereja, pelayanan di gereja. Pagi ini kita bahas yang pendeta. Ya, pendeta. Ya. Berarti dia itu punya jabatan di gereja. Nah, kembali ke motivasi orang itu. Untuk apa sih dia berbisnis? Nah, kalau saya pribadi, saya tidak latar belakang bisnis. Ya. Saya orang pendidikan biasa, lalu saya melayani Tuhan full time. Kenapa saya ke bisnis? Misalnya setelah di Bali, kenapa ke bisnis? Nah, waktu itu saya tidak bekerja. Saya tidak bekerja, sudah keluar resign dari gereja. Saya kembali ke Bali, saya belum masuk di dalam pelayanan. Nah, saya cuma lihat gini, anak saya sekolah harus dibayar. Pakai apa? Ya. Nah, saya ingat ya. Tuhan itu memberkati dengan apa yang ada pada kita. Nah, ternyata saya itu punya kemampuan membuat kue. Ya. Bisnis kecil-kecil begitu. Ya. Saya lakukan. Lalu hari ini dengan bisnis yang saya kerjakan adalah bahan-bahan pokok gitu, seperti itu. Motivasinya saya satu aja, bahwa pemenuhan kebutuhan hidup dan jangan merepotkan orang. Iya. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah. Iya. Motivasi kita jelas, dan saya sangat percaya bahwa gini, firman Tuhan mengatakan berkat Tuhan susah payah tidak menambahi, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Tapi maksudnya bukan berarti kita udah doa aja terus nggak ngapa-ngapain. Enggak. Ini yang saya maksud dari awal, dengan latar belakang Pastor Ayu dan Pastor Erik berbeda. Sekarang kalau Pastor Ayu menyikapi pekerjaan itu kan bukan hanya ya untuk kebutuhan hidup. Nah, sementara kalau sebelum jadi pendeta sudah berbisnis, jiwa bisnis ini kan nggak bisa dihilangkan begitu saja, Pastor Erik. Jadi pandangan saya seperti ini. Apakah kita dengan melayani sambil berbisnis itu dilarang oleh firman Tuhan? Saya belum pernah menemukan. Ya. Tetapi yang saya temukan, jikalau kita berbisnis tetapi menjadi batu sandungan bagi jemaat, bagi orang-orang kita layani, saya rasa itu perlu kita introspeksi lagi. Tetapi menurut saya begini, apakah tidak mungkin jika melalui pelayanan, melalui bisnis, kita bisa memberkati orang yang kita layani? Contoh misalkan begini, saya dipercayakan untuk melayani jemaat yang tanda kutip mungkin kondisi, apalagi saat-saat seperti ini banyak jemaat ya domba-domba yang kondisinya mungkin kondisi yang di bawah standar lah, karena mungkin karena masalah pekerjaannya, ada masalah di PHK atau lain sebagainya. Nah di saat itu mungkin seorang pendeta yang punya bisnis bisa sedikit menyisihkan daripada hasil bisnisnya itu mensupport untuk setiap orang-orang yang dia layani. Apakah itu dilarang? Saya rasa tidak juga. Bahkan dia bisa menjadi berkat. Memang sih dia diberkati secara finansial, tetapi dia diberkati untuk apa? Seperti tadi Bu Ayu kembali kan, motivasi. Kita melayani Tuhan bukan hanya terus kita cari Tuhan, doa, memuji Tuhan, tapi do nothing. Tapi kita bisa menjadi berkat melalui apa yang kita usahakan dengan dunia bisnis, bisa memberkati. Bahkan singkat cerita, saya punya pengalaman. Ada beberapa teman yang saya memang lihat kondisi ada masalah dan dia punya skill, tapi dari skill itu dia tidak punya modal. Nah kita bikin kesepakatan sehingga dia bisa bertumbuh dan bahkan dia bisa hidup kembali dari segi yang kondisi ekonomi sekarang begitu parah, sedikit demi sedikit dia mulai naik. Nah si pendeta itu ternyata Tuhan bisa pakai juga menjadi berkat buat jemaat yang dia layani, atau mungkin ada teman, kerabat, saudara yang saat ini memang membutuhkan. Dan saya rasa firman Tuhan juga mengatakan kan, kalau kita lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, why not?
dan bisa menjadi berkat. Berarti seorang pendeta kalau memang mau terjun ke dunia bisnis, seharusnya dia sudah mempunyai, boleh dibilang mempunyai sikap hati yang lebih daripada kita jemaat biasa langsung terjun ke Sebentar Ibu dunia Nani, bisnis. saya potong sedikit. Ya. Jadi memang seperti tadi dasarnya memang motivasi. Ya. Kedua, dia tidak boleh lupa. Itu jangan sampai ke saya. Buat si pendeta itu bukan. Ya. Karena dia tahu firman. Ya. Kalau dia diberkati, dia harus mengalir. Ya. Jadi Tuhan kasih dia berkat, bagaikan sungai dia harus mengalir ke yang lain. Kalau kita bicara gelas, kalau udah penuh kan dia harus mengalir. Ya. Lingkungan dimanapun dia berada jadi berkat, jadi berkat. Jadi Tidak bukan boleh berarti, lupa ya Pak, iya, walaupun saya. sudah besar bisnisnya. Iya. Oke, tadi Pak Erik bilang bahwa jangan lupa ke saya aliran berkat itu. Ya. Saya mau bertanya, bagaimana dengan bisnis yang tanda petik tidak bergerak di bidang sekuler, bisnis gereja? Kalau gereja itu sekarang kita bisa melihat dari kehidupan pendetanya dengan gaya hidup yang tinggi, dengan barang-barang yang bermerek, bukankah itu juga suatu bisnis dalam tanda petik, jual firman? Bagaimana menurut Ibu Ayu? Ya, menurut saya gini, itu kembali lagi ke motivasi. Dia melihat pekerjaan Tuhan itu sebagai apa? Nah, saya ingat, ya ini sedikit pengalaman, tapi ini juga dasar bagi saya. Saya terjun di sekolah Alkitab, masuk ke sekolah Alkitab. Saya ingat pesan papa saya. Dia berasal dari agama Hindu. Dia bilang, kamu ingin menghasilkan apa dari sekolah Alkitab? Kalau kamu mau menghasilkan uang, kamu keluar dari situ. Karena kamu jangan sampai kamu mengotori ladang Tuhan dengan sikap, dengan kerinduan, keinginan untuk cari uang. Kamu saya sekolahkan di perbankan. Itu saya ingat, itu basic buat saya. Papa saya bukan pendeta. Dia prawirawan ABRI hari ini. Tapi itu menjadi bagi saya itu sebagai satu hal yang selalu mengingatkan saya bahwa ladang Tuhan itu benar-benar, menurut ayah saya, ladang Tuhan itu terlalu kudus untuk kita ada motivasi semacam itu. Jangan. Nah, jadi kalau kemudian kita melihat ada pendeta-pendeta yang hidupnya mewah, yang saya pikir ya mungkinlah kalau dia sudah berlebihan ya terserah dia mau gunakan keuangannya. Tapi begini, kembali kita lihat jemaat kita itu seperti apa. Nah, kalau kita dengan mobil mewah misalnya, lalu jemaat kita masih ada yang kurang, lah Tapi itu tidak bisa dipungkiri. Banyak sekali terjadi di kota besar, mungkin lebih banyak lagi. Seperti itu. Pernah dengar saya memang misalnya disewakan ruko, tapi kamu harus mengembalikan segini tiap bulan, lalu akhirnya tidak target, tutuplah gereja itu. Itu saya pernah dengar. Maksud saya begini, lebih baik mana dibolehkan seorang pendeta ini terjun ke dunia sekuler atau ya bisnis terselubung itu, mungkin tanda kutip ya saya bilang terselubung itu. Saya melihat si pendeta ini tidak punya perusahaan, tetapi cukup mewah juga. Dari perhiasan yang dipakai cukup mewah. Berarti kan yang dilakukan sekarang itu suatu usaha memang, suatu bisnis, yaitu gereja. Nah, kalau seperti itu kan tidak perlu modal, tidak perlu sewa gudang atau mungkin bagaimana menurut Pastor Erik kalau seperti itu? Nah, ini perlu dipertanyakan statusnya pendeta atau memang bisnismen 100% ya. Karena kalau dilihat dominannya kemana dan dia lebih banyak di mana, dia punya kesehariannya. Kalau saya bicara kita lihat tadi dari segi pendeta yang punya di ladangnya itu lebih istilah sekarang hedonisme ya. Itu yang lebih memperkaya diri, membuat sesuatu yang biar glamor, kelihatan wah di atas rata-rata. Di situ kayaknya nggak sejalan dengan kebenaran firman. Kalau pendeta yang memang benar-benar dia hidup dan menggenapi firman itu, saya rasa nggak sejalan sama sekali. Tidak boleh, dalam arti tidak boleh memanfaatkan gereja itu untuk kepentingan bisnis. Jelas. Saya pribadi tidak merekomendasikan, tidak menyetujui hal itu. Nah, itu. Saya rasa ya jangankan jemaat yang sudah lama, yang baru melihat pun pasti bukan orang Kristen. Apalagi dia bilang pendeta, pasti
sangat rentan Tapi sekali. bagaimana faktanya itu jemaatnya juga banyak, Pak. Banyak, Pastor. Saya rasa itu harus kembali ke bagaimana memanage dari segi kebutuhan dari gereja itu sendiri, dan jangan lupa kita sebagai hamba Tuhan pun, sebagai orang-orang yang mungkin ingin menilai, nggak punya hak untuk menghakimi ya. Ya. Tetapi kita bisa memberikan masukan atau pandangan. Gereja itu besar bukan hanya untuk di dalam sendiri. Seperti saya bilang tadi, seorang pengurus walaupun pendeta dia punya usaha bukan berarti buat saya dan buat saya. Ingat, firman Tuhan bilang kita kan diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kalau gereja semakin besar, kita masih bisa lihat keluar. Jangan terkungkung di dalam aja. Kita perhatikan banyak orang yang di luar lebih susah, dan itu harus disalurkan. Tuhan tidak suka kalau dia hanya memperkaya diri, tidak bisa. Dengan kata lain bahwa yang tadi saya bilang tanda petik, berarti kalau gereja itu seorang pendeta mengambil bisnis dalam gereja, mengambil semua yang ada itu untuk kepentingan sendiri, berarti itu sudah jelas melanggar firman Tuhan. Jelas sekali. Saya tidak setuju. Iya. Tidak. Kalau Pastor Ayu bagaimana? Saya melihatnya sama. Berarti harusnya kalau kita melihat kepada apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, apa yang kita punya itu sebenarnya punyanya Tuhan. Jadi kalau orang masuk di dalam pekerjaan Tuhan, ya di dalam gereja, lalu dia memperkaya dirinya sendiri, dia menyalahi panggilan Tuhan dalam kehidupan dia. Harusnya dia berada di dalam gereja itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Apalagi kalau misalnya soal bisnis, kita bisa punya segala hal bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita lihat. Nah, saya selalu punya prinsip kalau setiap bulan tuh gini udah lebih, saya selalu akan berdoa, Tuhan ini lebih, ini punya siapa? Nah, karena saya tahu bahwa setiap kita tuh dititipin Tuhan untuk bagi. Iya. Tapi maksud saya begini, Bu, bagaimana kalau seorang hamba Tuhan ini, kalau boleh kita bilang kita tidak menghakimi, tetapi kita memang melihat, wah, ini sudah tanda petik membuat gereja untuk bisnis. Nah, bagaimana kita sesama hamba Tuhan itu mengingatkan, atau kita merasa, wah, sesama hamba Tuhan urusan masing-masing? Enggak gitu. Gini, karena biasanya ketika orang itu sudah bertambah, seperti jemaatnya bertambah, pokoknya dia merasa semua dia bertambah, dia merasa, oh saya sudah benar ada di jalan Tuhan. Nah ini yang parah, maksudnya ini yang nggak benar. Harusnya kan dia ingat, oh ya saya dipanggil Tuhan melayani gereja ini untuk apa? Apa untuk memperkaya diri sendiri? Nah saya pinjam contoh dah ya. Saya pinjam contoh dari seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Ishak Lew, misalnya GPPS Surabaya. Nah itu asetnya itu miliar loh. Tapi seumur yang saya lihat beliau, dia sama sekali tidak memperkaya diri sendiri. Iya. Segala hal, uang itu semua masuk di kas gereja, dikelola untuk sekolah Alkitab, dikelola untuk penginjilan hamba-hamba Tuhan di desa. Bahkan beliau itu berpakaian sangat sederhana. Nah ini bagi saya, ini contoh seorang hamba Tuhan yang tahu diri, tahu panggilannya. Seumur saya ada di sana, saya melihat dari mulai tahun 87, 88 saya masuk di sana, saya melihat beliau begitu sangat sederhana. Iya. Nah, yang ini nih yang kayak gini nih susah nih dicari. Iya. Dia sama sekali tidak memperkaya diri sendiri. Semua dana, uang, apapun, semua dia masukkan ke gereja dan memang dikelola oleh gereja, bukan oleh diri sendiri. Lalu ada juga contoh yang pernah saya lihat, ini Surabaya, bukan pernah saya lihat. Perpuluhan segala macam itu diambil sama dia. Sampai akhirnya ketika harus membayar persembahan kasih untuk pembicara, kas kosong. Wah, itu yang memberi perpuluhan marah luar biasa. Sebetulnya kalau saya membayangkan ya Bu, Iya. seorang pendeta yang berbisnis lebih mudah seorang kita yang memang di dunia bisnis loh. Karena kalau kita sesama pembisnis nih, biasanya kita saling mengingatkan. Nah, jangan begini, jangan begitu, nanti ini loh resikonya ini. Kita bisa bebas mengingatkan. Sementara kalau pendeta yang berbisnis, padahal itu boleh dibilang, yang saya tadi bilang tanda kutip, sesama pendeta tidak berani mengingatkan. Kalau saya pribadi, saya berani bicara. Saya akan selalu cuma mengingatkan begini, ingat, ini pekerjaan Tuhan. Berhati-hati. Karena kalau kita salah menggunakan punya Tuhan,
Satu saat kita akan mempertanggungjawabkan. Mungkin di dunia ini kamu dihargai orang, kamu merasa terhormat, tapi Iya. nah seringkali orang itu dia merasa ya seperti tadi saya katakan, sudah jemaatnya bertambah, income-nya bertambah, ukurannya dia bilang, oh ini berarti aku di jalan Tuhan. Dia lupa bahwa ujian itu ada ujian melalui kesengsaraan, penderitaan, kesusahan. Itu kadang-kadang orang bisa melewati bagus. Tapi ada ujian dengan kemapanan, kemewahan. Nah ini seringkali orang lebih banyak jatuhnya menurut saya di situ. Iya, seharusnya kita saling mengingatkan ya Bu. Firman Tuhan juga mengatakan jika saudaramu bersalah, Iya. kita juga harus Harus. mengingatkan, kan begitu ya Pastor Eri. Ya, Selanjutnya kalau sekarang saya bertanya untuk Pastor Eri, bagaimana sikap jemaat jika kita tahu bahwa ya pendetanya condong di lebih besar di bisnis dan rada-rada bahaya ini sudah. Bagaimana sikap jemaat yang disarankan? Ya, jadi kalau jemaat diberikan kesempatan untuk menilai, untuk memutuskan, saya rasa sah-sah saja. Kenapa harus memaksakan sesuatu yang memang membuat dia tidak mendapatkan damai sejahtera? Maksudnya sah-sah saja untuk bagaimana Pak? Ya dia mengambil suatu tindakan. Tindakan apa? Ya salah satunya mungkin ya dia tinggalkan gereja yang dimana dia melihat sesuatu yang sudah tidak benar. Iya. Karena dia tahu kebenaran firman. Nah yang mengajarkan kebenaran firmannya udah tidak menggenapi firman. Tidak melakukan kebenaran itu, untuk apa diikuti? Iya. Silakan saja. Daripada nanti dia terjerumus lebih dalam, akhirnya wah ini dari mulai abu-abu akhirnya gelap semua. Iya. Saya rasa itu menurut saya. Dan motivasi jemaat ini sudah benar. Dan karena dia tahu kebenaran firman itu tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Sudah kelihatan dengan jelas. Jika si pendeta itu mau berubah, mau dia kembali ke motivasi awal untuk kemuliaan nama Tuhan, kasih kesempatan. Iya. Tapi kalau dia tidak berubah dengan waktu yang demikian lama, wah, oh ya wes lah. Iya. Setuju, Gimana? saya setuju. Kita memang sebagai jemaat itu harus punya sikap. Jadi ketika kita melihat ini udah nggak benar, karena kan gereja itu adalah tempat di mana umat bertumbuh kemana? Ke arah Kristus. Nah kalau apa yang diajarkan dari mimbar, kehidupan hamba Tuhan sudah tidak menunjukkan itu, Kristus sudah tidak menjadi pusat dalam kehidupan dia. Di dalam kehidupan bisnis pun harusnya Kristus menjadi pusat. Kok bisa? Nah itu pembahasan yang lain. Karena tidak mungkin kita bahas dalam 5 menit terakhir. Itu perlu penjelasan. Seru banget. Jadi memang kalau saya melihat, saya sendiri jujur, saya bukan pebisnis. Jadi seperti yang Gunani katakan tadi itu lebih dalam, karena yang saya tahu cuma dagang aja. Iya. Nah itu yang seperti itu tema sendiri Bu. Iya. Host. Nanti kita undang Pastor Itu Ayu lagi. keren itu, maksudnya bisnis yang sebenarnya itu kan lebih luas. Pendeta dan bisnis episode kedua. Jadi saya setuju seperti itu. Nah kalau orang itu sudah menyimpang motivasinya dan sikap hidupnya pun sudah tidak menunjukkan penghormatan kepada Kristus, untuk apa diikuti? Saya setuju. Jadi memang harus keluar dari situ. Gitu. Ya. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung 30 menit. Dari pembicaraan ini saya simpulkan bahwa seorang pendeta tidak bersalah dalam kalau mau melakukan hal bisnis. Yang salah jika pendeta itu sudah melupakan panggilannya sebagai hamba Tuhan. Oke, Ibu Ayu mungkin ada pesan terakhir untuk para hamba Tuhan yang masih dilema dengan awal tabu tadi. Kalau saya, untuk pesan saya untuk para hamba Tuhan, para pendeta yang kalau hari ini saudara mengalami kesulitan secara ekonomi terutama, coba lihat kemampuanmu apa, kebisaanmu, keterampilanmu yang bisa digunakan sehingga kita sebagai hamba Tuhan itu dapat memberikan kecukupan untuk dirinya sendiri. Oke, nggak masalah. Yang penting kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak mempermalukan nama Tuhan, tidak menjadi sandungan bagi umat yang lain, nggak masalah. Dan motivasi kita juga bukan untuk memperkaya diri sendiri, terutama untuk kebertuan hidup, itu penting. Oke. Pastor Erik, saya
lebih tekankan untuk memberi pesan kepada jemaatnya? Ya. Jadi menurut saya kalau melihat kondisi seperti ini, ya jemaat pun tetap harus mendoakan, kita Ya. mensupport. Ya, Kenapa? Karena pendeta juga manusia. ya, Saya rasa ada sisi hal-hal yang memang punya kelemahan di satu sisi apa. Nah itu kita mesti dukung dalam doa, support secara bicara yang komunikasikan, kasih nasihat melalui hamba Tuhan yang lain juga bisa dibicarakan lah secara komunikasi yang elegan tadi yang seperti saya bilang Ya. tadi. Jadi segala sesuatunya masih bisa ada kesempatan. Seperti Tuhan sendiri pun kan nggak langsung mengkat begitu aja. Ya, kasih kesempatan ketika ada perubahan, ketika ada sesuatu yang berubah dan itu mengarah lebih baik, kenapa tidak? kata Ya. kuncinya komunikasi. Komunikasi. Oke. Ya. Ya. Oke pemirsa, kalau pesan terakhir dari saya bahwa menjadi pembisnis atau menjadi pengusaha tidaklah dosa. Memaksimalkan potensi adalah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Jadilah terang, jadilah garam di mana Tuhan menempatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih.